Halo teman-teman, pada hari ini saya mau buat tutorial bagaimana kita menggunakan peta citra satelit di aplikasi Civil 3D, tetapi untuk surface-nya kita import dari aplikasi InfoWorks 360. Jadi tutorial ini kita melakukan combine data antara InfoWorks 360 dengan aplikasi Civil 3D versi 2018. Ya, InfoWorks 360 ini basicnya adalah terkait dengan pemodelan 3 dimensi. Kelebihannya adalah bisa mengeluarkan surface berdasarkan data citra. Namun untuk detail desainnya kita nanti menggunakan aplikasi Civil 3D. Kurang lebih tampilan seperti ini. Yang perlu diperhatikan untuk aplikasi InfoWorks 360 ini kita harus login. Kita login menggunakan account dari Autodesk. Ya, ini bisa dibuatkan saja gratis ya, tanpa bayar. Oke, kita mulai dengan mengambil citra. Kita akan memilih daerah mana yang mau kita desain. Sebagai informasi bahwa untuk menjalankan aplikasi Civil 3D ini kita harus terkoneksi dengan jaringan internet. Saya misalkan kita menggunakan tempat Jayapura. Ya, inilah Jayapura. Kita boleh ada dua tampilan di sini, bisa kita memunculkan jaringan jalannya saja atau kita memunculkan aerialnya. Nah, ini tampilan yang kurang lebih familiar karena seperti tampilan yang biasanya kita lihat pada aplikasi Google Earth. Ya, ini adalah daerah Jayapura. Selanjutnya adalah sebelum kita melakukan desain, kita perlu untuk marking area. Kita marking area daerah mana yang mau kita kerjakan ya. Oke, saya ambil contoh, kita akan buat pembangunan jalannya. Kita pembangunan jalan untuk menghubung daerah ini. Maka kita blok area itu. Ya, kita blok area itu. Ya, coba saya blok area ini. Ya, kurang lebih ini daerah yang mau kita desain ya. Atau saya perkecil saja daerah sini ya. Ini perumahan, ini kawasan Entrop. Ini kawasan Entrop, ini kantor wali kota. Ini kantor wali kota di sana, kawasan Entrop, ini Jaya Asri. Ya, coba saya blok daerah ini. Ya, biar lebih jelas ya. Kita akan coba pembangunan jalan untuk melintas daerah sini. Kemudian kita kasih nama. Kita 1. Di sini bahwa projectnya kita ini akan disiapkan dalam beberapa menit, kemudian akan dikirim pemberitahuan biasanya melalui email bahwa projectnya kita sudah disiapkan. Ya, jadi nanti kita akan coba untuk
mendesain rencana jalan untuk kawasan ini sebagai latihan saja. Kita menggunakan data digital satelit dengan base surface-nya dari InfraWorks 360 dan dasarnya menggunakan Civil 3D. Ya, saya sudah menerima notifikasi. Ya, sudah ada bahwa proyeknya kita sudah disiapkan. Kita langsung buka saja. Ya, pada tahap ini, pada saat kita penyiapan proyeknya itu memang kita membutuhkan jaringan internet. Tetapi apabila proyeknya sudah disiapkan, kita bisa melakukan ekspor agar filenya bersifat lokal. Jadi kita bisa mendesain atau mengerjakan tanpa harus terkoneksi dengan jaringan internet. Iya. Ini kurang lebih objek yang ditangkap dari InfraWorks 360 citranya. Ya, kita sudah punya sendiri yang mau kita kerjakan. Untuk objek buildingnya ini biasanya dia penyesuaian saja dengan data tangkapan. Jadi kalau kita lihat ini daerah wali kota, kemudian ini ada untuk entrop, ini adalah partikel yang mau ke arah Polimak, kemudian ini ke arah entrop terminal ya, lapangan. Ya, kita sudah punya model. Kita boleh lihat di sini secara 3 dimensi bagaimana bentuk permukaan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita mengeluarkan kontur. Untuk kita melakukan kontur di sini, ini kita sudah punya jaringan jalan ya. Untuk kita melakukan kontur di sini, kemudian kita ekspor ya. Kita kemudian ekspor IMX menjadi format yang bisa nanti kita buka dengan Civil 3D itu formatnya adalah IMX. Dari data ini kita akan ekspor. Ya, di sini yang paling penting adalah ini kita ngambil di situ proyeksinya, kemudian tempatnya mau kita simpannya di mana. Oke, kita pilih tempatnya di mana. Saya bikinkan folder baru. Kita satu. Nama file tes 1 export ya. Formatnya IMX. Kemudian kita ekspor. Setelah itu, selanjutnya kita membuka aplikasi Civil 3D 2018.
Sebenarnya untuk kita menggunakan peta online di Civil 3D ini tidak harus untuk versi yang 2018. Versi berapapun asalkan memiliki tools geolokasi. Karena dengan geolokasi itulah kita bisa membuka atau kita lakukan overlay antara hasil ekspor dari Infraworks ke Civil 3D. Oke, ini kurang lebih tampilan dari aplikasi Civil 3D yang saya pakai versi 2018. Di sini akan ada beberapa menu, ada Autodesk Infraworks khusus. Di sini ada import model atau import, boleh saja. Kalau kita ambil import IMX, kita coba buka file yang tadi sudah kita file IMX nya. Ya, maka kita sudah punya surface dan juga beberapa jaringan jalan untuk lokasi yang sudah kita siapkan tadi dari Infraworks. Jadi jaringan ini, layar ini sudah kita punya surface-nya. Di sini yang perlu diperhatikan, yang pertama itu kita punya dua surface sebenarnya. Ini adalah surface untuk existing, boleh kita di sini, ya, existing ground-nya. Kemudian di sini adalah surface untuk transportasinya. Jadi surface untuk jaringan jalan di sini biasa disebut dengan finishing surface. Ya. Kenapa bisa finishing surface ini bisa muncul di sini? Ini dikarenakan pada saat kita create area pada Infraworks ini, jaringan jalan yang sudah ada pada kondisi existing ini itu sekaligus surface-nya juga dibuat, sehingga pada saat kita ekspor dan kita buka pada aplikasi Civil 3D, surface-nya juga sudah include di sana. Sampai di sini terserah kita saja mau kita munculkan ataupun tidak. Tetapi ini kurang lebih hasil daripada surface yang diciptakan oleh Civil 3D yang merupakan import dari Infraworks. Kalau kita lihat object viewers-nya di sini, ini boleh kita putar-putar, tidak terlalu nampak. Ya, kurang lebih seperti ini gambarannya. Oke, yang pertama karena saya tidak terlalu memampukan existing ini, maka untuk surface ini coba saya hapuskan saja. Hapuskan. Ada hal yang paling penting di sini untuk kita memunculkan peta online. Yang pertama adalah titik kontrolnya. Jadi control point-nya atau biasa disingkat CP pada saat survei, biasanya kita penandaan titik koordinat, kita penandaan titik CP control point-nya di sini, maka kita harus buat control point atau dua titik acuan pada saat kita melakukan marking point untuk pemunculan peta online. Kurang lebih seperti ini. Di sini kita sudah bisa modifikasi surface. Kita bisa modifikasi surface. Teman-teman sudah bisa modifikasi sesuai dengan keinginan. Di sini kita melakukan smoothing. Intervalnya juga bisa diatur di sana. Ya, kita sudah punya data di sana. Surface ini dia sudah memiliki data DEM ya. Coba kita coba saja. Kalau saya potong di sini, saya potong ya. Kita uji coba data DEM. Itu apakah aktif? Artinya ketika kita potong buat penampang itu
bisa dilihat. Coba saya buat profil. Klik profil. Ya. Saya klik di sini. Ya, potongannya keluar ya. Artinya bahwa memang Surface ini memiliki data digital elevation model atau data DEM. Jadi memiliki nilai elevasi. Oke, selanjutnya kita sudah punya data topografi. Kemudian untuk tahap desain, sebenarnya pada tahapan ini kita sudah bisa melakukan kegiatan desain. Kita bisa melakukan kegiatan desain sesuai dengan standar yang kita inginkan. Akan tetapi saya mau menyampaikan bahwa kita akan coba untuk memunculkan citra satelit. Jadi bagaimana kita menggabungkan, jadi pada saat desain citra ini bisa ada atau terjadi overlay antara citra ini dan data topografi. Ini yang perlu kita perhatikan adalah geolokasi. Ya, pada tahap geolokasi inilah kita bisa memilih untuk kita memunculkan koordinat. Nah, yang pertama kita edit lokasi, kita ngambil from map. Di sini notifikasi bahwa apakah data map ini diambil secara online. Ya, yang perlu diperhatikan bahwa sebelum kita menggunakan tools geolokasi ini pada Civil 3D, yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah kita harus sinkron Civil 3D kita dengan akun dari Autodesk 360. Ya, jadi kita harus login dulu di sana. Kita login dulu, nanti icon kita akan muncul di bagian atas daripada aplikasi Civil 3D kita. Ya. Ya. Ini bahwa akun kita aktif ya. Jadi tahap awal adalah membuat akun dari Autodesk dulu. Oke, kita lanjut kembali, kita ke geolokasi, kemudian kita from map. Nah, di sini kita akan mencari, saya cari lokasinya dulu, Jayapura. Ya, tampilannya kurang lebih sama persis seperti tampilan pada EnviroWorks tadi. Tinggal kita lihat daerah mana yang mau kita desain. Oke, kemudian kita tinggal pindahkan saja ya. Ini di sini, ini poin ini adalah titik kontrolnya. Seperti yang saya bilang, inilah titik kontrol, poin yang paling penting untuk kita melakukan track koordinat. Di sini saya taruh persis pada pertigaan ya. Saya taruh pada pertigaan ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Kenapa saya pakai titik pertigaan ini sebagai kontrol poinnya? Karena pada titik ini menjadi titik ini yang sudah kita sepakati bahwa ini menjadi titik kontrol koordinat untuk kita menyamakan proyeksi. Atau jika kita lihat pada EnviroWorks, titik ini yang kita jadikan acuan. Nah, bisa kita mencoba pakai titik yang lain, tetapi saya pada kesempatan ini saya memilih menggunakan titik pertigaan ini sebagai titik kontrol poinnya. Next. Di sini
akan keluar proyeksi yang sama sebenarnya, yang sama seperti pada saat kita create proyeksi daripada Infraworks. Next. Nah, di sini jika lihat bagian bawah ada select a point for the lokasi. Jadi kita akan buat base point-nya atau kita buat control point-nya. Nah, maka saya akan pilih titik ini. Titik ini dengan kita memilih arah utaranya sebelah mana. Saya memilih arah utara sebelah atas. Nah, nanti akan ada titik, inilah titik control point-nya kita. Jika petanya belum muncul, maka ke map, kita munculkan roadmap. Jika tahapan yang kita lakukan sudah benar, maka data yang akan muncul sebagai berikut. Ya, ini adalah roadmap jaringan jalan pada daerah Jayapura, Entrop lah ya, khususnya Entrop. Atau kita munculkan aerial map. Ya, kita lihat bergeser apa tidak, ya kurang lebih ya. Oke, selanjutnya kita akan ke tahap berikut, yaitu bagaimana kita lakukan desain. Jadi tahap awalnya kita sudah bisa memunculkan bagaimana kita memunculkan kontur atau surface di atas daripada data citra satelit. Ini memudahkan kita untuk pada kita tahapan kegiatan desain selanjutnya. Sebagai catatan bahwa untuk jika kita dapat memunculkan peta online ini tanpa mengalami kita impor data dari Infraworks 360, akan tetapi data citra ini tidak memiliki data DM, sehingga kita tidak bisa melakukan desain, pembuatan perampang, dan lain sebagainya. Oke, kita sudah punya data seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap berikutnya, yaitu tahap desain geometrik jalan. Saya coba kita off-kan dulu petanya. Kita akan coba untuk membangun jalan dengan posisi seperti ini, trasnya seperti itu. Untuk tahapan pengerjaan jalan ini yang pertama kita lakukan adalah kita membuat alignment atau kita membuat pola dulu sebenarnya berdasarkan data ukur ya. Jadi kita asumsikan bahwa kegiatan pengukuran kurang lebih trasnya seperti ini. Kemudian keluarnya di sini. Ya, kurang lebih kita punya trase, kita asumsi bahwa pengukuran kita dengan lintasan sebagai berikut. Panjangnya 1 kilo ya. Yang 1 kilo, selanjutnya adalah kita mulai pada pembuatan pertama alignmentnya. Create alignment tools. Kita tambahkan di seal alignment. Rencana. Desain kriteria dengan kecepatan standar berapa, 60 atau 40, kita coba 40 saja. Start STA-nya di sini kita sesuaikan apakah kita menggunakan STA lokasi atau kita menggunakan KM lanjutan. Selanjutnya di sini adalah kita setting. Selanjutnya kita setting untuk kurvanya. Di sini untuk lengthnya, untuk tikungan ya. Kita ngambil karena ini daerah cukup terjal, saya ngambil 50. Yang kurvanya kita ngambil 50 meter karena daerah cukup terjal. Selanjutnya kita pilih yang tangen with curve. Nah, jadi kita penggambaran ada dua pilihan. Ini adalah pertama kita membuat tangennya dulu tanpa kurva. Kurvanya kita edit setelahnya, atau kita membuat tangen sekaligus dengan kurva pada saat kita pemodelan alignmentnya. Saya pilih yang ini saja.
kita mulai STA awalnya, saya ngambil dari sini, kemudian sini, ya kita lihat bahwa kurvanya sudah langsung terbentuk ke sana. Kita model saja dulu di sini. Nanti kurvanya bisa kita lakukan koreksi. Ya, kita sudah punya. Kenapa di sini kurvanya tidak muncul? Karena radius daripada tikungan dua yang sempit. Sehingga kita coba untuk bagaimana kita mengoreksi radius kurva. Kita klik pada tabel ini. Nah, kita lihat di sana. Ini coba kita radiusnya kita turunkan 25. Oh ya, saya buka dulu panjangnya ini ya. 5. Kemudian ini juga 25. Ini 25. Ini 25. Nah, di sini kita tinggal tambahkan saja. Kita ambil yang free. Saya ambil 1, 2. Ya, ada di sini. Jadi kita kurvanya kita modelnya belakangan. Yang berikut ini. Iya. Kemudian ini. Oke. Ini. Safety-nya. Ya. Selesai. Ini kita atur. Untuk mayornya itu per 50, sedangkan yang minornya itu per 25. Ya, kita sudah punya data dengan panjang lintasan kurang lebih 900 meter atau hampir 1 kilo. Yang untuk ini sudah bisa kita hapus. Untuk offsetnya, alignment offset kita soalnya tinggal kita siapkan untuk koridor dan lain sebagainya. Selanjutnya kita buatkan potongan penampang atau kita munculkan misalnya ya rencana jalan yang mau kita bangun ya. Potong sana. Selanjutnya adalah dengan limit SP 40 km per jam, ST-nya kita 0, ST awal 0, ST akhirnya adalah 0 plus 900 sekian. Kita punya P1, P2, 3, 4, 5, 6. Kita punya 6 tikungan ya di sana. Selanjutnya boleh kita melakukan offset untuk geometrik sisanya. Tapi kita langsung pada pembuatan penampang. Ya. Jadi, kalau kita buat create surface profile, kita akan buat profile existing dari ruas yang telah kita desain tadi.
Di sini kita pilih alignmentnya itu trase rencana. ST-nya sama persis ya, dari kita membuat penampang dari 0 sampai ST terakhir. Setelah itu ini kita tambahkan draw. Nah, di sini kita tinggal tambahkan profile plan ya, profile rencana. Existing, apa yang mau kita munculkan di sana? Existing, ground, finishing ground, elevasi, dan stasiun. Atau kita memunculkan super elevasi, geometri dan super elevasi. Ya, kemudian kita next. Cutting area dan finishing area ini nanti akan kita munculkan. Ya, kemudian potongannya kita munculkan di sana. Oke. Kita sudah punya potongan. Kurang lebih modelnya seperti ini. Untuk pengaturan skala kita mengaturnya. Ya, sini saya jadikan skala 1 dulu. Kemudian horizontalnya ini interval 50, minornya 25. Kemudian yang vertikalnya itu 10 per 10, intervalnya itu per 2. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini tahap awal untuk kita mendesain geometrik terkait dengan kemiringan rencana dan lain sebagainya. Ya, ini masih existing asli, kemudian kita mulai pada pemodelan. Ya, untuk kita desain dulu untuk rencananya untuk memudahkan. Ya. Kita coba standarnya 100 meter. Dengan kemiringan kita ngambil 14%. Ya, jadi 100, kemudian bordesnya kita bikin 50 meter. Ya. Oke. Bordes 50 meter, kemudian dia tanjakan lagi dengan grade kemiringan grade-nya kita dengan kemiringan tanjakannya kita ngambil 14%. Nah, kita di sini kemudian kita tutup saja. Ya, ini kemudian kita grup. Dan kemudian saya mirror. Kemudian kita coba untuk memasang pada alignment vertikal yang sudah kita buatkan. Dan sepertinya untuk tanjakan kita coba untuk turunannya untuk menurun. Ya, sepertinya daerah cukup landai. Sehingga kita ya mungkin ini yang perlu kita lakukan penyesuaian grade ya. Untuk daerah ini ya, kurang lebih untuk daerah itu kita perlu penyesuaian grade.
14. Kemudian saya rasa sisanya ini dia hanya menyesuaikan saja. Oke, kita sudah bisa melakukan pemodelan ya, karena kurang lebih daerah mulai dari STA 0 sampai dengan 800 ini cukup landai, sehingga kita masih ada pada range kemiringan yang normal. Kita langsung pada pembuatan tabel rencana, pembuatan potongan memanjang rencana, profil creation tools. Saya klik existing-nya, kita namakan di sana profile finishing. Ya, finish standarnya, kemudian oke. Kita penentuan kurva, setting ya, panjangnya 25 semua untuk ini, untuk sambung dan cekung. Kemudian saya ngambil draw tangen with curve ya, atau kita bisa draw tangennya saja, tapi saya memilih kita menggambar tangan dan kemudian kurvanya sekaligus. Oke, kita mulai ya. Saya menganggap bahwa di sini ada turunan, kemudian kita menanjak lagi, kemudian kita menurun, kemudian kita menanjak, dan kita mulai mengikuti daripada rencana 14% yang sudah kita desainkan tadi. Nah, kemudian kita menurun sampai pada finalnya, STA terakhir. Saya antarkan. Oke, kita sudah lihat di sana mau LVC. Kemudian kita skala vertikalnya kita tambahkan. Ya, 100. Oke. Kemudian desain tadi kita lihat bahwa kemiringannya 8, 3, 8, 15, kemudian ada 14, 15 ya. Kemudian kita lihat di sana nilai K-nya tetap, yang tetap adalah panjangnya LVC-nya 25 meter. Kemudian yang variatif adalah nilai K menyesuaikan daripada panjang. Hal ini dikarenakan pada saat kita mendesain kurva tadi untuk potongan memanjang rencananya itu finishingnya, kita mengunci nilai K, kita mengunci panjang LVC, kemudian nilai K menyesuaikan. Oke, kita sudah punya alignment horizontal, dan kita sudah punya alignment vertikal existingnya, kemudian kita sudah punya potongan memanjang rencana atau finishingnya. Ya, di sini untuk ini kita edit dulu, kita munculkan. Di sini profil 1 ini kita pilih existing, ketinggian existing, kemudian profil 2 ketinggian finishingnya kita munculkan. Ya, beda tingginya sudah ada di sana.
Oke, tahap selanjutnya adalah kita membuat assembly. Nah, selanjutnya adalah kita membuat assembly. Ya, seperti ini. Semacam tipikal daripada badan jalan. Setelah itu baru kita akan membuat koridor. Oke, untuk assembly-nya ya, saya buat satu lagi, tes 1, kita sambil tes 2 bawahnya. Kemudian kita memilih tipikal ya. Kita memilih tipikal jalan. Karena ini saya mau menggunakan super elevasi, maka saya memilih lane super elevasi AOR, tipe AOR ya. Pasang, kemudian kita pilih bahu. Kita pasang bahu jalan. Kemudian kita pilih untuk galian saluran. Ya. Galian saluran, parameter nanti kita tentukan setelah ini. Kemudian kita memilih bench-nya. Oke. Ya. Soalnya adalah kita mendesain parameter geometrik daripada tipikal ini. Untuk badan jalan kita untuk lebarnya 3,5. Kemudian kemiringannya 2%. Kemudian base-nya ada 30 cm, kemudian base-nya ada tembunan pilihannya ada 20 cm, ada 10 cm atau biasa LPB-nya. Kemudian kita di sini 2,5. Jadi HRS base sama HRS BC-nya. Jadi kita totalnya 5 cm. Oke. Saya rasa settingannya tetap. Kemudian di sini untuk super elevasi kita pilih karena ini sisi tipikal kanannya, maka kita pilih yang kanan, right inside. Oke. Ya. Kemudian untuk bahu ya, bahu jalan ini karena kita lebarnya 7, maka bahu jalan kita pakai 1,5. Kemudian slope-nya kita kasih 3%. Kemudian delay-nya untuk kemiringan ini kita ambil 1% saja, 1:1 dengan pelapisan yang hampir sama. 30, 40, ini 5, berarti ini kita tambahkan 5. Oke, makanya kita nolkan. Oke. Oops. Ada kesalahan di mana dia? -3. Ya. Oke. Sudah di sana kita LPA saja. Kita lihat ada 2 lapisan yang tidak ada pada daerah bahu. Ya, jadi ini untuk aspal. Kemudian untuk saluran, ya untuk saluran kita mengatur parameternya. Untuk dinding saya pakai 1:1, slope-nya juga 1:1. Kemudian untuk ya ini 1:1. Kemudian untuk bottomnya 60 cm. Back slope-nya saya ngambil 2. Oke. Ya. Kemudian untuk bench-nya di sini kita atur parameternya. Cut slope kita karena jadi untuk cut slope ini atau kemiringan dinding ini kita mengikuti karakteristik atau jenis daripada batuan di sana. Saya asumsikan bahwa semakin atau artinya bahwa semakin apakah dia materialnya clay ataukah dia batuan lepas-lepas atau materialnya kompak, itu mempengaruhi kemiringan.
karena saya asumsikan bahwa daerah sana adalah daerah batuan yang kompak, makanya saya ambil kemiringan slope yang terjal. Saya ambil 1:1 dengan ketinggian maksimum benchnya, satu bench adalah 3 meter. Fillnya untuk fillnya saya pakai 2, ya 2:1, sama juga ketinggian maksimum adalah 3 meter. Benchnya 1 meter saja, daerah burdesnya 1 meter dengan kemiringan 1%. Oke. Jika kita sudah menyiapkan sisi kanannya, maka TP kalian tinggal saya mirror untuk sisi kiri. Yang perlu kita ingat di sini, sisi kiri ini untuk super elevasi saya harus mengatur left line inside. Oke. Ya. Saya sebenarnya sudah punya alignment horizontal, sudah punya alignment vertikal, existing dan rencana. Saya sudah punya assembly, tinggal saya siapkan koridornya. Oke, create koridor. Di sini saya kasih nama koridor T1, alignment rencana yang ini. Kemudian saya menempel assembly-nya, saya tempel pada profil finishing. Assembly sampai T1 atau T2, T1, T2, surface parameternya. Oke, kita akan lihat. Iya, ini sudah ada surface atau koridornya sudah nampak. Ini kita sudah bisa lihat. Iya. Ini adalah koridor daripada jalan rencana kita. Ya. Selanjutnya coba parameternya sepertinya harus kita atur. Target ya. Untuk target existing ground ya. Oke. Ya. Selanjutnya kita membuat surface untuk keperluan cross section. Nah, di sini kita membuat surface. Kita namakan satu dengan data top. Konturnya tidak usah kita munculkan, atau kita boleh munculkan saja. Kita mengatur warnanya tinggal diatur sesuai dengan keinginan kita saja. Create kontur smooth, tombol lakukan smooth di sana. Oke. Top ya. Kemudian kita buat satu lagi surface. Kita kasih nama datum. Nah, ini konturnya tidak perlu kita munculkan, kita tambahkan datum. Iya. Oke. Kita buat koridor. Ya, itu adalah kontur yang baru ya, surface yang baru. Trennya timbunan bagian STA berapa ini? 550. STA di 550. Kanan ya. Untuk benchnya saya atur parameternya ulang ya. Timbunan saya kasih 1.
Oke. Kita lihat apakah ada perubahan. Oke. Sudah. Nah, jadi kita sudah punya koridor, kita sudah punya surface-nya. Kita sudah bisa lakukan test drive ya. Di sini kita lakukan test drive. Ya. Ini kurang lebih test drive-nya. Kita boleh lihat bahwa sisi kiri ada saluran, kemudian ada bench-nya di sana, sisi kanan ini ada penurunan juga. Ada galian dengan kemiringan tanjakan ataupun turunan variatif, yang maksimum tadi kita lihat pada saat desain adalah 15%. Ketika bench-nya pada sisi ini belum nampak karena memang tinggi bench maksimum adalah 3 meter. Iya. Ini turunan tajal. Saya sudah berada pada STA terakhir sebelum turunan, sebelum finishing ya, STA terakhir. Oke, kita sampai pada STA terakhir, yaitu kurang lebih simulasi atau test drive daripada jalan desain yang kita buat. Oke, kita sudah punya cukup data untuk kita lakukan. Oh ya, saya pembentukan, kita perlu pembentukan super elevasi ya. Kita create dulu super elevasinya, edit super elevasi, calculate, kemudian kita tinggal tambahkan saja next, normal land width 3,5 dengan kemiringan 2%. Oke. Next, 3%, 1,5 ya. Max-nya kita pakai 4%. Kita finish. Oke, maka super elevasinya sudah sudah ada. Boleh kita lihat lagi. Kita lihat corridor section editor. Ya, ini corridor section editor. Ini adalah topografinya, longnya, horizontalnya. Ini kemudian ada vertikalnya, kemudian ini adalah cross sectionnya. Maka kita bisa lihat, kita akan maju per STA. Ini sisi kanan ini adalah kurang lebih tipikal daripada assembly yang sudah kita pasangkan tadi. Kita lihat bahwa ketika apakah sampai ke tikungan super elevasinya berdampak, dia miring mengikuti. Ya, kita lihat super elevasinya menyesuaikan ya. Saya kembali dulu. Ya, super elevasinya mengikuti daripada data kemiringan. Longnya mengikuti daripada data super elevasi.
Oke. Kemudian kita akan membuat cross section. Untuk cross section, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat sampel line atau garis potongan. Ya, sampel line. Kemudian kita pilihkan alignment mana mau kita potong untuk jadikan cross section, maka kita pakai alignment trase rencana. Oke. Nah, di sini yang kita mau potong adalah surface existing, data top dan datum kita potong semua. Kita kasih nama saja di sini sampelan collection test 1. Ya, oke. Kemudian klik di sini by range of station. Di sini kita ngatur kita mau reduce koridornya, damage-nya berapa meter kiri dan kanan ya. Di sini untuk damage saya ngambil 20 meter kiri, 20 meter kanan. Kemudian kita potong per 25. Cross section-nya per 25 meter. Kemudian awal akhir super elevasinya kita potong juga, oke. Saya tambahkan saja 25 ini. Ya. Kemudian saya skip. Ya, di sini sudah kelihatan sampel lainnya sudah muncul. Sampel yang sudah muncul. Sepertinya ini ya. Warnanya terlalu ya. Sampelnya sudah muncul. Selanjutnya adalah kita membuat cross section. Adalah section view multi. Adanya merencana. Kemudian sampel line yang sudah kita buatkan tadi, sampel line collection test 1, test 1, cross section test 1. Cross section saja, next. Kita buat draft, oke. Untuk productionnya ini nanti kita akan coba ketik kita menggunakan view frame. Next, di sini mana yang harus kita gambar, muncul dalam gambar. Untuk itu yang pertama datum tidak perlu kita gambar, top, koridor, ya ini saja datanya. Kemudian style ini untuk top ini jadi finishing, kita pilih finishing, oke, existing ya. Next, kita pilih major super elevasi ya. Untuk existing ground ini kita pilih ada surface awal, finishingnya kita pilih yang top. Nah, kita pilih yang top. Tadi kan kita buat 3 surface, existing, kemudian ada datum sama top. Datum ini adalah base-nya, top adalah final finishing-nya, ya, data existing-nya. Sehingga kita pilih untuk existing ini kita pilih surface existing, sedangkan finish-nya kita pilih yang top. Create, tinggal saya letakkan di sini. Klik. Ya, maka datanya sudah muncul, kita punya cross section-nya sudah muncul.
Kita lihatin STA, ini ada super elevasinya, tadi yang muncul. Oke, kita sudah punya cross section. Selanjutnya adalah kita akan kalkulasi untuk kita hitung galian cut and fill sama materialnya ya. Untuk menghitung itu kita ke menu analisis, kemudian kita pilih compute material, kita pilih trase yang alignment yang kita create yaitu trase rencana, sampai lainnya kita pilih yang test one. Oke, target existingnya kita ngambil adalah existing ground, kemudian datumnya itu kita pilih yang top. Oke, cut and fill ya. Sorry, untuk datumnya kita pilih yang datum. Iya, cut and fill. Oke. Nah, untuk tabelnya, nah ini sudah ada galiannya, sudah diarsir, sudah di heads, sudah ada headsnya di sana. Oke. Selanjutnya kita akan keluarkan tabel total volume tabel cut and fill, kelas rencana, sampel yang test one. Oke. Tabelnya kita munculkan di sini. Ya, ini tabel cut and fill-nya, jadi total kita akan kumulatif ya. Kumulatif cut itu 72.000, sedangkan kumulatif fill-nya itu cuma 700 gunanya. Kemudian tabel material tabel kita keluarkan area volume. Oke, untuk materialnya kita keluarkan, ada di sana kumulatif areanya itu 72.900 ya. Kurang lebih kita sudah melihat bagaimana mendesain geometrik jalan dari aplikasi InfraWorks 360. Kemudian kita ekspor ke Civil 3D. Kemudian bagaimana kita bisa mendesain di atas map ya, kita bisa mendesain di atas map ya, kurang lebih seperti ini. Sekian dan terima kasih, semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. Bye bye.